Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Pradita Budianingsi dengan NIM 187 dari Prodi Teknik Mesin. Izin untuk menjelaskan tugas UTS dari matkul Teknologi dan Metalurgi Pengelasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang tentang pengelasan material. Pengelasan merupakan suatu proses penyambungan dua bahan material logam atau lebih dengan cara mencairkan sebagian dari logam induk. Hari ini, pengelasan tidak bisa dipisahkan dalam proses penyambungan logam karena pengelasan mempunyai fungsi penting pada industri perancangan. Pengelasan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas karena pengelasan memiliki banyak keunggulan dibandingkan metode penyambungan logam lainnya. Pada metode pengelasan memiliki keunggulan antara lain kuat, mudah digunakan, dan efektif. Untuk material yang akan dilihat, yang pertama ada baja karbon yang memiliki sifat metalurgi paduan besi dan baja karbon dengan kandungan karbon berkisar antara 0,04% hingga 2,1% tergantung pada mutunya. Tantangan yang akan dihadapi pada pengelasan baja karbon yaitu zona yang terpengaruh panas. Dari baja karbon tinggi mengalami transformasi yang cepat dan menghasilkan pembentukan magnesit. Solusi yang tepat pada pengelasan baja karbon yaitu pemanasan awal dan pendinginan lambat pasca pengelasan serta kontrol komposisi kimia. Yang kedua ada stainless steel yang memiliki sifat metalurgi yaitu tahan terhadap pengaruh oksidasi dan korosi atau karat. Tantangan tersendiri yang harus dihadapi saat melakukan pengelasan pada stainless steel yaitu stainless steel dapat melengkung dan terdistorsi selama proses pendinginannya, dan resiko noda atau bekas goresan yang tertinggal pada permukaannya. Solusi yang digunakan untuk menghadapi tantangan saat pengelasan stainless steel yaitu menggunakan teknik pengelasan dengan panas rendah. Yang kedua ada menggunakan teknik pengelasan yang benar dan arus yang sesuai. Untuk material yang ketiga ada cast iron yang memiliki sifat metalurgi yaitu kandungan karbon tinggi sampai 2%. Tantangannya yaitu pendinginan cepat akan mengakibatkan retakan kecepatan pendinginan, mempengaruhi struktur mikro dan sifat mekanik logam serta IMC yang rapuh. Solusi yang tepat saat menghadapi tantangan pada cast iron yaitu pemanasan awal dan pendinginan lambat pasca pengelasan serta elektroda yang kompatibel. Yang keempat yaitu ada cast steel yang memiliki sifat metalurgi yaitu pada baja karbon kondisi cast cukup getas dengan elongasi cukup rendah. Tantangan yang harus dihadapi pada cast steel yaitu selama pengecoran atau pengelasan hidrogen larut dalam logam cair. Dan yang kedua dapat melengkung dan terdistorsi selama proses pendinginannya. Solusinya yaitu melakukan pemanasan awal sebelum pengeleman, perlakuan panas pasca pengelasan, serta melakukan penghilangan stres. Terus yang kelima ada nikel dan aluminium yang memiliki sifat metalurgi. Nikel memiliki sifat yang sangat melekat dengan bivalen serta aluminium yang memiliki sifat konduktivitas listrik tahan korosi. Tantangan tersendiri dalam pengelasan pada dua material ini yaitu ekspansi termal tinggi, ukurannya mudah berubah, serta aluminium maupun nikel mudah membentuk lapisan oksida saat terpapar udara panas. Solusi yang digunakan yaitu menggunakan atmosfer inert saat pengelasan atau pemanasan kendali parameter
dan mengendalikan parameter pengelasan. Dan untuk yang keenam ada timah, magnesium, dan tembaga. Untuk timah sendiri memiliki sifat material yaitu tahan terhadap korosi dan memiliki titik leleh yang tinggi. Sedangkan magnesium memiliki tahan terhadap korosi namun memiliki titik leleh yang rendah. Untuk tembaga sendiri memiliki sifat yang konduktivitas panas sangat tinggi dan memiliki potensi hot cracking. Tantangan dalam melakukan pengelasan pada tiga material ini yaitu reaktivitas terhadap gas oksigen dan nitrogen, pembentukan porositas, serta perubahan struktur mikroskopis. Solusi dalam melakukan pengelasan pada tiga material ini yaitu pengelasan dalam atmosfer pelindung, pemanasan dan pendinginan terkontrol, serta penggunaan perisai gas. Untuk joining dissimilar materials ini bermaksud yaitu gabungan antara beberapa material dalam menjadi satu, memiliki sifat metalurgi yaitu perbedaan struktur kristal, titik leleh, dan sifat fisik seperti konduktivitas termal dan dapat menyebabkan sambungan yang rapuh atau cacat. Untuk yang kedua yaitu senyawa ini sangat keras namun getas dan menyebabkan kegagalan sambungan. Dan yang terakhir adalah salah satu logam akan menjadi anoda dan lebih cepat mengalami korosi. Tantangan dalam pengelasan pada material gabungan ini yaitu satu logam bisa mencair lebih dulu atau bahkan menguap sebelum yang lain meleleh. Bisa menyebabkan sambungan menjadi rapuh dan mudah retak. Struktur mikro bisa berubah secara drastis dan menyebabkan penurunan kekuatan. Untuk solusi untuk menghadapi tantangan dalam pengelasan gabungan material ini yaitu pendinginan terkontrol atau proses dengan hash minimal, rancangan sambungan dengan desain yang fleksibel untuk mengurangi tegangan, serta menggunakan lapisan interlayer seperti gas pelindung untuk mencegah pembentukan senyawa ini. Untuk analisis atau diskusi, di sini menurut pendapat pribadi saya, menurut pemahaman saya sendiri tentang materi pengelasan itu sangat penting bagi semua orang. Pemahaman tentang berbagai sifat material yang akan ditemukan seperti kelemahan dan kekuatan dan keberhasilan penyambungan bukan hanya soal mesin atau teknik, dan dengan adanya perbedaan sifat dari setiap material membuat adanya berbagai macam cara pengelasan. Dari kesimpulannya dari materi yang sebelumnya yaitu pengelasan adalah salah satu elemen penting dalam penyambungan material. Keberhasilan dalam melakukan pengelasan sangat dipengaruhi dengan pemahaman tentang metalurgi pengelasan. Setiap material memiliki tantangan tersendiri dalam pengelasan karena perbedaan sifat yang dimiliki seperti baja karbon yang rentan terhadap retak dan pengerasan, serta stainless steel yang sering mengalami distorsi saat terkena panas tinggi, besi cor yang rapuh, dan baja cor juga dapat mengalami distorsi. Untuk saran yang pembahasan materi sebelumnya yaitu pengelasan bukan hanya tentang melelehkan logam, namun juga harus dibarengi dengan adanya pengetahuan yang luas tentang dunia pengelasan. Untuk mengawali pengelasan sebaiknya kita harus mengenali jenis material yang akan kita las terlebih dahulu dan pemilihan jenis las yang sesuai dengan material yang akan dilas.
Terima kasih.